Ya Don, kita naik ke atas ya. Padahal pada saat itu ada pelarangan untuk tidak boleh naik di sekitar 20 atau 25 km dari puncak Merapi pada saat itu. Ada sosok ya matanya merah, memandang ke kita, tapi menatap ke kita karena gelap itu kan kelihatan merah gitu. Kita lihat besar, terus dengan suara nada-nada besar gitu, meraung-raung gitu, gitu ya, semacam. Tubuhnya seperti apa? Pada saat itu tubuhnya gelap ya, cuma hanya kelihatan mata besar, tapi berbadan besar ya di salah satu kampung itu yang ada pohon beringan, boleh ya lah dikatakan di daerah mungkin daerah Cangkringan lah pada saat itu. Iya. Selamat malam, Sobat Pasar Gaib. Malam ini kita berada di Bangun Jiwo Kasihan Yogyakarta. Malam ini saya berada di kediaman Pak Doni ya. Apa kabar Pak Doni? Baik, kabar baik. Ya. Ini Pak Doni ada kejadian hal-hal aneh ya dan mistis pas Merapi meletus ya. Iya. Itu tepatnya tahun 2010 ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu tahun 2010. Itu gimana ceritanya itu Pak? Jadi pengalaman saya, kebetulan saya salah satu pada saat itu istilahnya tugas dalam liputan pada saat itu di kawasan itu, dan saya ditugaskan di sana bersama teman saya pada saat itu. Waktu itu adalah letusan yang kedua kalau nggak salah itu, dan semua warga itu ada sebagian diungsikan di daerah khususnya di Maguwoharjo ya, Stadion Maguwoharjo ya pada saat itu. Lalu teman saya dari salah satu surat kabar terbesar di Jawa Tengah itu mengajak saya, ya saya sebutlah Pak Gi lah, Pak Giharto. Ayo Don, kita naik ke atas ya. Padahal pada saat itu ada pelarangan untuk tidak boleh naik di sekitar 20 atau 25 km dari puncak Merapi pada saat itu. Tapi karena kejelian dan juga kita sudah paham daerah-daerah yang tidak diblokir oleh petugas dan warga, kita lewat jalan-jalan tikus. Akhirnya waktu itu kita naik kendaraan kita berdua. Itu untuk meliput Pak ya? Untuk melihat langsung, meliput istilahnya. Sebenarnya itu juga ya apa ya, kita memang inisiatif perkembangan sejauh mana tuh. Ketika dikosongkan semua, pada saat itu warga suruh mengungsi apa saja, dan kita ngambil dari arah Maguwo, melusur sampailah ke ya daerah yang boleh dikatakan sudah terlarang lah tanda kutip untuk tidak boleh dengan ada kegiatan ataupun ada hal-hal apapun. Namun kita naik motor, tiba-tiba motor kita juga terasa panas. Pada waktu itu masih ada sisa-sisa abu vulkanik sih yang masih ya mendera, dan pada saat itu memang tidak ada orang-orang yang banyak pada saat itu. Mungkin hanya ada beberapa orang, yang itu pun kita berjalan lurus kan pada saat itu, karena pada saat itu suasananya masih ya boleh dikatakan mencekam untuk hal-hal yang takutnya tidak terduga ada letusan pada saat itu kembali kan. Terus kami berdua datang sampai di sebuah kampung yang boleh dikatakan sepi, sunyi, gelap. Kami berhenti
karena teman yaitu Pak Gi itu menginginkan dia pakai kamera besar, menginginkan foto Merapi pada malam hari yang masih meleleh merah itu mengalir di situ, dan saya ikuti. Terus akhirnya di salah satu kita mengambil pojok ada suara yang menyuruh kami untuk tidak naik ke atas lagi. Lalu kami lihat tidak ada apapun, tapi kok ada suara. Terus langsung Itu suaranya seperti apa, Pak? Suaranya seperti mengatakan, ya kalau di Indonesia kan, jangan ke atas, turun aja, gitu aja. Kita berdua langsung saling menatap kan, siapa ini? Terus akhirnya kita mencoba berjalan lagi, terus sampai berjalan semakin lama semakin tidak ada seakan-akan kehidupan gitu, sepi, sunyi semakin. Kayaknya kita berdua sampai bilang, wah, bergurau canda gitu, kita kalau ada apa-apa kita jadi Mr. X ini di sini yang tidak dikenal waktu itu kan, seperti itu. Terus kita berhenti lagi di poin. Tiba-tiba ya ada sebuah pohon besar pada saat itu, ada sosok ya matanya merah memandang ke kita, tapi menatap ke kita karena gelap itu kan kelihatan merah gitu. Kita lihat besar, terus dengan suara nada-nada besar gitu, meraung-raung gitu. Gitu, semacam. Tubuhnya seperti apa, Pak? Pada saat itu tubuhnya gelap ya, cuman hanya kelihatan mata besar, tapi berbadan besar ya. Di salah satu kampung itu yang ada pohon beringin, boleh ya lah dikatakan di daerah mungkin daerah Cangkringan lah pada saat itu. Saya kurang paham pas pada saat itu kampungnya apa, tapi setahu saya pada saat itu masih Di wilayah Cangkringan, mau mengarah ke arah Pakem ya pada saat itu kita berdua. Dan itu dia bersuara seperti itu. Saya dan teman saya bilang, kita pulang aja yuk, maksudnya kita cari. Saya berpikir dia tahu jalan, karena dia lebih senior daripada saya pada saat itu. Apalagi pada saat itu kan BBM masih. Itu ngeblank, tidak ada sinyal. Saya melihat tower, wah itu kedap-kedip, itu menandakan wah pasti di sana ada jalan. Dan ternyata di situ memang ada pohon besar yang sangat ini, dan saya lihat juga ada suara-suara pada saat malam itu, suara-suara kayak merintih. Itu pukul jam berapa itu? Pada saat itu pukul jam 11-an lah, 11 malam, 11 sampai 23 sampai 23.30 kita berhenti di titik poin yang ada suara. Ada yang tadi itu sekitar pukul 22, yang sebelumnya ada jangan ke atas gitu, ke sana gitu. Jangan ke atas, turun aja. Itu setelah itu kita berhenti yang tadi, terus ketika itu teman ingin memoto lagi, kelihatan dari tampak dari luar itu ya Merapi ya sangat gagah pada saat itu, kebesarannya itu, ngeliat merah begitu. Saya aja wah luar biasa, ya ada rasa takut juga pada itu, meleleh merah sampai itu. Dan kembali ke tadi, sosok besar itu meraung-raung seperti dengan mata yang merah, ya kurang lebih sekitar apa ya,
5 meteran lah, karena itu kan begitu kita melihat tapi kan gelap gitu. Kita mencoba menuju ke tower pada saat itu untuk mencari jalan untuk keluar jalan besar itu kemana, karena itu kan jalan-jalan kayak jalan-jalan kampung gitu. Kita kan waktu itu gelap, kita nggak ngerti. Saya berpikir, waduh, langsung saya tanya, kamu tahu jalan nggak? Enggak. Waduh, saya berpikir kamu yang tahu jalan saya keluar. Ke saya, teman saya namanya Pak Ki, itu Pak Ki juga nanya, saya pikir dirimu yang tahu jalan ke situ. Waduh, tadi dengar suara seperti itu enggak? Iya. Terus melihat sosok seperti itu enggak? Iya. Terus pada saat itu tiba-tiba motor Pak Kiarto dengan motor pria itu, motor laki itu macet. Terus waduh, ini gak bisa mendadak gitu. Ketika mau melanjutkan lagi ke arah tower itu, wah saya panik loh, sama dia juga panik. Tiba-tiba, waduh gimana, nggak ada siapa-siapa, udah malam, udah seperti ini. Terus saya berhenti, saya dorong, suruh masukin gigi aja Pak, coba. Mungkin ada ya pengaruh, memang ada saat itu sosok yang seperti itu. Dan tiba-tiba ada semacam apa di pohon itu yang tadi itu angin besar, seperti itu. Waduh, berarti kita selalu pergi ya. Kita juga dengan apa ya, dengan merasa ya confused, bingung, merasa itu. Terus alhamdulillah motor itu jalan, terus kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita ikuti di atas ada tower, kita nemuin sebuah tower itu, ternyata ada jalan besar itu nembusnya ke arah jalan Kaliurang ya, daerah-daerah, kalau nggak salah itu daerah Besi lah, daerah situ di Kaliurang. Ya itu yang setahu saya, dan itu sama sekali tidak. Ketika kita belok pun ada sosok yang memanggil kita berdua, bilang, mau kemana kamu? Gitu. Turun. Sosoknya itu berpaling. Jadi tidak kalau orang biasa itu dengan ya berpaling, apa ya, berhadapannya itu, ini jalan misalkan, dia bilang mau kemana kamu, seperti itu gitu. Dia membelakangi kita gitu, turun Pak, seperti itu. Terus akhirnya kita turun jalan besar itu, tiba-tiba di situ ada sosok lagi yang kita lihat, ya sosok ya semuanya menyeberang jalan. Kita berhenti dada set gitu. Sosok yang ya tubuhnya ya seperti, maaf ya, orang tua, wanita tua, tapi ini hitam semua, semacam kayak kebakar gitu. Itu yang dia nyebrang seperti itu. Kita berdua berhenti, terus apa kita apa ya, punya pikiran yang ini. Tapi setahu saya pada saat itu memang ada sosok yang begitu, dia menyeberang dan itu malah menatap kita. Itu pas OTW balik ya? OTW balik untuk turun ke arah Jogja. Sebelum itu senyum ke kita, tapi dia tidak nyapa, tapi sudah tua, tapi dengan pakai pakaian kebaya, bukan kebaya, pakaian yang semacam kayak gitu, pakai semacam ya kayak orang tua zaman dulu ya. Dia cuma menyenyumkan saya, dan kulitnya itu hitam semua dari wajah sampai ini. Kan kita pelan, dia nyebrang pelan-pelan sambil mengarah pada saat itu. Kita pulang itu kayaknya saya masih ingat betul wajahnya. Dia bersenyum tanpa kita berdua berhenti seperti itu, set, dia menghadap kita senyum tanpa kata-kata, dan wajahnya
dan kulitnya itu hitam semua gitu. Maksudnya saya ngeliat wajah dan kulitnya hitam. So, kalau kena lampu kan saya berpikir kena lampu kan wajah kita bisa kelihatan loh itu ini. Ini hitamnya hitam persis kayak gini lah, kayak inilah hitam kayak itu. Semenjak itu terus akhirnya ada di sebuah yang memang dijaga oleh ya, warga, polisi dan tentara, kita langsung berjalan. Isi Pak, mereka juga kaget padahal, ini siapa ini? Kan semua kan dijaga kok tiba-tiba turun. Setelah itu kita mampirlah sekitar pukul 1 udah di deket kali orang bawah itu jam 1 dini hari. Pas ada kebetulan rumah makan pecel lele, terus kita makan. Melihat itu baru dia bercerita, saya kok juga melihat apa yang kamu katakan tapi saya diam karena kita semua takut panik gitu dan nggak bisa keluar. Itu pengalaman yang sangat bagi saya selama bertugas itu yang berkesan pada saat itu, dimana khususnya untuk liputan nih, kebetulan kan saya seorang reporter pada saat itu, dimana saya melihat bahwa ada sosok yang tanda kutip yang mungkin secara secara rasional atau secara ini nggak terjadi, tapi secara intelek gitu, tapi ada kayak gitu. Tapi Bapak nggak takut waktu lihat itu, Pak? Yang saya takut ketika ada sosok yang tadi yang merah itu. Ya ditakutkan kan hal-hal sangat, ya istilahnya pada saat itu kalau ada apa-apa dengan saya atau teman saya kan nggak bisa menolong gitu ya, cuman matanya seperti itu, seperti itu dengan suara yang begitu keras, jarak sekitar 5 meter lah kalau tidak, dengan suara seakan-akan kamu jangan di sini lah, mungkin ini persepsi saya pribadi, kamu jangan di sini, kamu pergi gitu loh, kamu jangan di sini, kamu mengganggu siapa, atau bisa jadi kamu kok datang ke sini ngapain kan, seperti itu yang saya takutkan pada saat itu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, bahwa ada kejadian-kejadian yang mungkin nggak pernah dialami oleh orang dan mungkin nggak percaya gitu, tapi saya mengalami saya sendiri bersama teman, dan saat ini teman saya masih hidup sekitar usia 60 lebih lah dia, 66 apa 65, pada saat itu masih usia 50-an pada waktu itu. Ya ketika saya bertemu dengan dia, ingat nggak kejadian, ingat itu nggak bisa terlupakan juga bagi dia, bahwa ada menemukan sosok-sosok seperti itu, ada suara yang mengharuskan turun ke bawah, ada seorang wanita tua yang berwajah hitam melintas ketika minum dan tersenyum, itu masih teringat seperti itu. Mungkin yang itu mungkin saya bisa berbagi cerita tentang ini. Jadi sosok seperti itu memang boleh dikatakan, ya saya bukan ahli dalam spiritual, tapi ya ada gitu. Karena pengalaman pribadi, entahlah kata mungkin konsep Zen bilang saya kecapean atau saya mungkin lelah, tapi bagi saya dalam keadaan sadar. Saya melihat betul tentang sebuah ya semacam fenomena seperti itu ada di sekitar kita. Jadi ya saya melihat sosok yang seperti itu, 3 sosok, yaitu satu suara, satu yang berbada mata merah besar di dekat pohon dengan suara keras seperti itu, dan satu sosok wanita tua dengan tubuh yang berkulit gelap hitam total seperti arang lah boleh dikatakan, dengan senyum menyeberang dan memberhentikan kita. Terus itu yang membuat kami berdua sampai saat ini ya masih mengingatnya, bahwa kejadian
memang tidak ada ketika bercerita berbeda dengan ketika kita alami, karena kalau kita alami memang begitu sangat menegangkan, karena pertama kita harus menemukan jalan besar untuk bisa pulang, turun ke bawah. Yang kedua juga tidak ada siapapun pada saat itu, waktu Karena semua diblok ya. semua diblok, ditutup oleh aparat kepolisian dan TNI dan warga dan pihak-pihak terkait pada saat itu. Namun ya itu inisiatif dari teman saya, dari salah satu surat kabar terbesar itu, ingin mendapatkan perkembangan khususnya Merapi, ketika mendapatkan gambar yang bagus pada saat itu gelap, dan itu ya itu ketika pukul 1 tadi kita berbicara, wah kita selamat. Ya, seandainya itu kita udah jadi Mr. X. Ya karena tidak ada siapapun, dan itu pun kita bahasanya nekat. Bahasanya nekat dalam arti memang kita ingin cari betul fenomena istilahnya Merapi pada saat malam itu, dan kita berdua liputan, dan saya merasakan getaran di perjalanan, masih banyak getaran mistik antara deg-degan antara itu pada saat, biarpun pada saat itu udah usia dewasa pun masih ada rasa, oh jangan-jangan nanti meletus lagi, jangan-jangan nanti dihadang oleh itu, seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin bisa tanya lagi. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Baik, seperti itu. Jadi ya semoga berbagi cerita ini bisa ada manfaatnya. Yang pasti bahwa ketika kejadian alam pun yang besar ataupun kecil, maka kita harus benar-benar bisa mengevaluasi diri kita, atau jangan mendekati hal-hal besar, bencana khususnya. Itu pesan saya aja. Dan istilahnya kejadian-kejadian yang nggak boleh dikatakan gaib itu mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang saya alami bahwa mendapatkan suara, penampakan itu, dua penampakan itu memang yang saya alami saat itu tahun 2010. Terima kasih. Terima kasih. Iya.